Oke, so selamat malam lagi teman-teman ya. Teman ya hari ini kita nge-live di Telegram, teman-teman, untuk memberikan update teman-teman ya, update outlook terhadap Bitcoin, Ethereum dan juga nanti di akhir kita akan gua akan share beberapa setup swing untuk buy ya, swing untuk buy atau long yang menarik karena for information aja teman-teman ya, for information aja ya. Mungkin gua ingetin teman-teman yang mungkin belum tahu kira-kira overall outlook gua untuk market crypto, teman-teman bisa cek di YouTube ya. Itu banyak banget di YouTube, udah kita beberapa kali udah sering live, sudah sering update juga gitu ya. Ada beberapa juga koin-koin yang gua kasih watchlistnya di sini. Nah, first of all mungkin ini disclaimer dulu buat teman-teman ya. First of all ini disclaimer dulu buat teman-teman. Judul kita hari ini adalah market mau kemana teman-teman ya. Tapi apapun yang gua ngomong hari ini teman-teman ya, bahkan ya sebenarnya setiap kali gua kasih market outlook itu bukan berarti gue tahu 100% market akan kemana teman-teman ya. Gue tidak tentunya gue adalah manusia yang juga bisa salah teman-teman ya, trader yang tidak perfect lah teman-teman ya, trader yang tidak perfect. Nah, itu pertama teman-teman. So disclaimer dulu, apapun yang gue ngomong hari ini teman-teman jangan kira itu adalah food ataupun ya semacam kayak kok jago banget. Kalau jago harusnya gue nggak usah share ke orang-orang ya, harusnya gue telaah sendiri aja, gue kelola sendiri atas analisa-analisa gue gitu ya. Nah, ya ini jangan kata-kata kayak bagiku kau sempurna nih. Sama kayak ya maksudnya gue juga mau kasih pesan aja gitu ya. Mungkin hari ini juga kebetulan banget gitu ya kalau teman-teman perhatikan gue dari kemarin di Telegram teman-teman ya, dari kemarin kita di Telegram TTB itu ada beberapa outlook yang gue kasih gambarnya teman-teman ya, yang gue kasih gambarnya. Tetapi outlook-outlook di sana kalau teman-teman perhatikan gue tidak memberikan, oh sorry ini dari mana ya, gue tidak memberikan bahwa plannya seperti apa, teman-teman ya. Contoh, Saga siap-siap BW, gue bilang di sini ya, di area-area sini siap-siap BW. Tapi gue nggak kasih plan seperti apa gitu ya, nggak mau entry-nya di berapa, TP-nya di berapa, SL-nya berapa. Karena ya ini semua sifatnya adalah outlook aja, teman-teman ya. Outlook aja bahwa, oh gue lagi ngeliatin ini loh, gue lagi ngeliatin ini. Nah, sisanya kalian harus kelola sendiri, harus analisa ulang. Itu yang pertama, teman-teman. Karena kebetulan hari ini gue melihat ada beberapa orang lah ya, mungkin satu orang lah, terutama satu orang itu melihat, oh outlook gua nih kok serasa dia entry tanpa pakai SL teman-teman ya. Nah itu yang agak jadi bahaya ya. Mungkin itu pertama teman-teman. So itu aja peringatannya sebelum kita mulai hari ini. Nah, so, sekarang BTC udah di 62.000 teman-teman ya. Ini sama seperti kita punya update kemarin di tanggal 24 Agustus 2024 ya. Kita juga live-nya lewat Telegram. Waktu itu gue update kurang lebih, gue bilang BTC bahkan harusnya akan koreksi dulu ke 62.000 sebelum dia melanjutkan kenaikan sampai ke area 67.000. Nah, kalau kita juga lihat Ethereum saat ini juga udah di 2.600, bahkan jebol sedikit teman-teman ya, 2.600 bakal jebol sedikit. Dan kalau kita lihat ini demand-nya tidak berhasil menjaga areanya dengan baik teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini ada satu demand yang gue udah marking, yaitu di sekitar 2613 sampai 2653. Kalau kita lihat berdasarkan 4 hour candle sekarang itu justru di breakdown, yang mana artinya adalah tekanan daripada Ethereum sendiri ini sangat tinggi teman-teman ya. Jadi market ini tertekan teman-teman, market ini tertekan bukan datang dari overall kriptonya, bukan datang dari Bitcoin, tapi yang kita bisa lihat ini saat ini kita tertekan dari Ethereum. Nah, maka mungkin sebelum gua ngebahas daripada Bitcoin, gua hari ini mau ngebahas mulai dari Ethereum teman-teman ya. Gua mau bahas mulai dari Ethereum. Nah, first of all, target masih sama, yaitu di sekitar 3.000 sampai 3.100. Itu adalah target yang kita udah sampaikan beberapa waktu lalu dan sampai saat ini belum tercapai, teman-teman ya. Karena ini ya mungkin bisa menjadi long term target, teman-teman ya. Bukan long term lah, at least mid term, teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, 3.000 itu kan pasti dia di dalamnya perjalanannya itu agak panjang lah bahasanya, teman-teman ya. Bahasanya agak panjang. Nah, kita coba lihat, teman-teman, kurang lebih seperti apa gitu ya. Kurang lebih seperti apa yang terjadi daripada Ethereum. Ya. Nah, kalau teman-teman berkaca kepada daily candlestick ya, daily candlestick saat ini memang belum closing ya, closingnya besok jam 7 pagi. Nah, ini cukup lemah teman-teman ya, ini cukup lemah. Jadi sebelumnya itu ada satu area sideways teman-teman, di breakout sama si Ethereum ya, di breakout sama si Ethereum waktu di tanggal 23 Agustus. Tapi per hari ini di tanggal 27, yang mana ini juga merupakan end of Mercury retrograde yang kita udah kasih update-nya kurang lebih, teman-teman bisa cari aja kata kuncinya 27 Agustus ya. 27 Agustus di mana waktu itu gua bahas sedikit tentang Mercury retrograde itu seperti apa gitu ya. Nah,
Dan ini hasil kurang lebih end of Mercury retrograde ya. Kemungkinan kalau gue lihat ya secara daily candlestick-nya ini mengalami pelemahan yang lumayan signifikan. Sepertinya area 2675 sampai 2515 ini tidak direspect dengan baik sama si Ethereum ya. Kenapa begitu teman-teman? Yang pertama adalah gue melihat secara volume ya, secara volume ketika dia mengalami penurunan, ini penurunannya itu diikuti dengan volume yang cukup signifikan ya. Jadi dia bukan bahasanya pertama volumenya cukup signifikan plus candlestick-nya juga besar teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini namanya three black crows ya. Kalau kita lihat-lihat di buku-buku di Google tuh three black crows ya. Nah, ini harusnya menjadi hal yang agak concerning untuk saat ini gitu ya, agak concerning untuk saat ini karena meretest area daripada area yang penting itu sangat didatangi dengan price action yang tidak baik atau price action-nya tuh kurang mantap lah, bahasanya seperti itu. Nah, maka gue bisa melihat teman-teman ada kemungkinan nih sebenarnya Ethereum ini justru bukan menjadi area kandang babi yang gue pernah ngomong dan menjadi area retest seperti ini. Tapi yang terjadi di Ethereum bisa jadi ya teman-teman ya, yang terjadi di Ethereum itu bisa jadi adalah akumulasi, manipulasi, dan sepertinya ini lagi di fase distribusi teman-teman. Ini kalau kita belajar di dalam smart money concept ini namanya adalah the power of three ya, power of three. Oke, nah maka kalau misalnya secara price action kuat ini gitu ya, penurunannya tuh sekuat ini dan sedalam ini seharusnya untuk Ethereum itu tidak kemungkinan besar tidak bottoming di sini teman-teman. Ya, nah most likely dia akan mengambil liquidity terdekat yang kita bisa lihat daripada daily trend line. Ya, daily trend line. Jadi kalau kita lihat ya, ini mungkin ada beberapa daripada analis gitu ya, ada beberapa dari analis itu akan menggambarkan kurang lebih seperti ini. Atau kalau misalnya kita masuk ke dalam 4 hour chart, ya kita nanti akan melihat kurang lebih seperti ini. Nah, yang mereka kadang-kadang orang lupakan, itu adalah ketika dia sampai ke bagian bawah support ini, nah price action-nya itu bergerak signifikan ke bawah. Jadi bergerak signifikan ke bawah. Kalau kita lihat di line chart itu jelas sekali teman-teman. Ya, itu jelas sekali bahwa ini kalau kita balik gitu ya, ini berarti jadinya V-shape teman-teman. Ini berarti jadinya V-shape atau kalau kita secara ininya N-shape namanya. Ya, nah maka ada kemungkinan trendline ini most likely akan menjadi targeted liquidity untuk saat ini yang menurut gua possible terjadi. Nah, berarti pertanyaan adalah, loh, kok kalau kayak gitu berarti ini Ethereum akan turun lagi dong? Ini Ethereum akan turun lagi. Bisa jadi nggak sih? Jangan-jangan si Ethereum ini membuat yang namanya pattern rising wedge gitu, rising wedge. Pertama jawabannya bisa, teman-teman. Pertama itu jawabannya bisa ya daripada si Ethereum. Nah, tapi mungkin gue tidak akan memikirkan hal itu terlebih dahulu karena ingat teman-teman, walaupun kalau teman-teman lihat secara time frame kecil ya, jadi kalau kita lihatnya berdasarkan time frame 4 hour ataupun berdasarkan time frame daily, kita melihat bahwa ada rising wedge. Ya, kita melihat bahwa ada rising wedge. Tapi teman-teman harus ingat, the higher the time frame, the more valid it is ya. Nah, kalau kita lihat secara weekly, nah ini agak sulit kalau Ethereum misalnya mau melakukan rising wedge dan penurunan lebih dalam daripada 2100. Kenapa teman-teman? Kalau kita masuk ke line chart di weekly, saat ini kita itu berada di dalam key level yang ada di weekly, key level support ya, yang sebelumnya di breakout jadi di breakout ya, sebelumnya adalah resisten di breakout. Nah, sekarang kita lagi meritas area kalau secara weekly ya, secara weekly kita lagi meritas area apa nih namanya tadi area support gitu teman-teman ya. Nah maka yang gue ekspektasikan adalah seharusnya untuk si Ethereum itu tidak akan jauh lebih dalam lagi jatuh daripada di bawah sini. Nah mungkin kalau yang gue bisa lihat untuk saat ini ya, untuk saat ini itu adalah penurunan ke bawah sini sedikit 2510 dan ada satu area yang cukup penting daripada Ethereum. Di mana kira-kira area itu? Nah hari ini gue akan sampaikan ke teman-teman ya. Ini mungkin besok pagi kita akan gue akan update outlook-nya ke Telegram ya untuk gue post. Nah, gue akan melihat pergerakan sebelum terjadinya kenaikan lumayan signifikan, teman-teman ya, kenaikan lumayan signifikan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, sebelum terjadinya kenaikan yang signifikan, Ethereum itu pernah melakukan yang namanya akumulasi, manipulasi ke bawah, dan melanjutkan distribusinya naik ke atas. Setelah naik ke atas, dia konsolidasi lagi, dan sekarang akumulasi, manipulasi yang sekarang, dan dia balik ke bawah sini. Nah, teman-teman bisa mentarget bukan mentargetkan tapi bisa menandain area yang sebelumnya menjadi area manipulasi itu sebagai area support ya. Ini yang namanya area manipulasi masa lalu. Nah teman-teman mungkin sudah sering dengar kadang-kadang gue ada memberikan
outlook berupa yang namanya area manipulasi masa lalu. Nah, maka areanya itu kurang lebih ada di area sini, 2431 sampai 2310 ya. Jadi, ada satu area yang kemungkinan bisa tercapai oleh si Ethereum yaitu di sekitar 2430 sampai 2310. Nah, sebelum ini adalah gambaran secara besar yaitu area manipulasinya. Nah, bisa jadi dia itu nggak ngepas di 2410 sampai 2310. Nah, maka gue akan memberikan teman-teman satu area yang cukup penting, yaitu kalau kita lihat sebelum terjadinya pump gila-gilaan, ya, itu ada satu demand yang sampai saat ini itu belum diisi sama si Ethereum, yaitu di area 2480-an ini, 2482 sampai 2432. Ya. Nah, kalau kita masuk ke dalam line chart, teman-teman akan melihat bahwa area ini sebelumnya merupakan yang dinamakan area Quasimodo manipulation, ya, Quasimodo manipulation. Nah, maka ada kemungkinan untuk si Ethereum itu akan turun sampai ke 2482 sampai 2432 yang mana itu merupakan target setelah mengambil liquidity trendline yang di sini. So, in my point of view ya, in my point of view, kemungkinan besar kalau memang Ethereum ini mau melakukan yang namanya bullish signifikan naik ke dalam ke angka 3000 ya, ke angka 3000-an. Yang harusnya terjadi adalah hammer candlestick di hari Rabu. Jadi I don't know ya, I don't know. Pertama, gue nggak tahu akan di berapa kira-kira close malam ini, teman-teman ya. Tapi ekspektasi gue mungkin close-nya itu akan ada di sekitar 2.500-an ini. Ya, jadi dia mungkin masih akan sideways di dalam sini seperti yang tadi pagi atau tadi siang gue ngomong bahwa gue ngomong apa tadi ya? Gue udah ngomong, pokoknya gue bilang harusnya nggak akan kemana-mana. Gue bilang apa ya? Malam gue bilang nggak kemana-mana gitu. Nggak kemana-mana habis itu tuh. Apa ya? Gue tulisnya gimana ya? Nggak kemana-mana. Gue lupa lagi. Aduh. Nggak ada tadi pokoknya gue bilang nggak akan kemana-mana ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, so kalau memang dia mau melakukan bullish sampai ke 3000 ya, bullish sampai ke 3000. Gua bisa mengekspektasikan bahwa dia akan membuat yang namanya hammer. Kenapa dia akan membuat yang namanya hammer? Yang pertama adalah dia harus mempertahankan line closing ya, line chartnya ini, line closing di chart daily itu di area paling maksimal yaitu di sekitaran 2500-an ya. Nah, karena kenapa? Kalau daily close itu sampai di bawah 2500, maka secara psikologis market ya. Jadi ini kita ngomongin secara psikologis market. Psikologis market itu akan berubah menjadi bearish dan tekanan jual itu akan semakin dalam. Ya, jadi kalau kita lihat secara line chart ada kemungkinan nih secara line chart itu bisa turun sampai ke 2496 ya, tetapi dia harus close di atas 2496-nya karena kita lihatnya berdasarkan line chart. Nah, maka ada kemungkinan dia akan membuat yang namanya hammer ya, sorry, kita bikin pakai trend line ya. Dia akan membuat yang namanya hammer kurang lebih seperti ini. Nah, itu yang gua harapkan dapat terjadi di market jika dia benar-benar mau membuat yang namanya bullish ke area 3000 ya. Nah, hammernya sampai mana terserah. Pokoknya kalau udah hammer aja itu udah bagus ya. Dia udah hammer aja udah bagus yaitu di sekitar tadi 2482 sampai 2432 ya. Nah, itulah yang gua saat ini bisa lihat daripada si Ethereum. Oke, jadi ini pergerakannya lumayan signifikan. Nah, sekarang kita balik ke BTC, teman-teman ya. Kita balik ke BTC sebagai salah satu yang cukup penting untuk kita liatin selalu, teman-teman ya. Nah, as of our analysis terakhir, ya, as of our analysis terakhir, kita melihat BTC ini lagi koreksi di area 61 di sekitar 62200 sampai 61300 ya, 62200 sampai 61300. Nah, ini invalidasinya kemarin gue kasih di sekitar 60300. Nah, mungkin itu kita bisa patokin dengan catatan dia tidak boleh close di daily-nya, yaitu besok kemungkinan daily-nya close tidak boleh di bawah daripada 60300. Itu yang paling penting, teman-teman, karena kalau secara line chart dia close di bawah 60300, maka yang bisa terjadi adalah change of karakter lagi daripada si Bitcoin ya. Nah, ada kemungkinan dia bisa masuk ke dalam area sideways-nya lagi, ada kemungkinan dia bisa masuk ke dalam area sideways-nya lagi untuk dia bisa naik ke atas. Dan kalau gua lihat ya, berdasarkan Mercury retrograde punya peraturan ya. Mercury retrograde kali ini itu hampir bisa dibilang
tanggal 4 dia mulai di angka 60.900. Nah, di tanggal 27 yaitu tanggal end of Mercury retrograde, dia mau close di area yang sama, yaitu di sekitaran 60.900 sampai 61.000. Ya, 61 ribuan lah kita katakan, pokoknya nggak jauh-jauh dari sana. Nah, itu sama seperti Mercury retrograde yang pernah terjadi di April 2024. Exactnya di mana gue lupa. Exactnya di mana gue lupa, tapi pernah terjadi di April 2024. Waktu itu kita juga pernah bahas Mercury retrograde-nya hasilnya seperti apa. Itu yang gue lihat daripada CBTC. So, untuk CBTC sendiri, mungkin untuk saat ini area yang gue bisa ekspektasikan untuk terjemput oleh CBTC adalah tepat di area 61.000. Ya, tepat di area 61.000. Itu yang mungkin bisa tercapai oleh CBTC besok. Ya, kemungkinan besok. Kalau tercapainya hari ini gimana kok? Kalau tercapainya hari ini, teman-teman harus perhatikan closingnya seperti apa. Kalau dia closingnya terlalu dalam, maka teman-teman harus siap ada kemungkinan squeeze ke bawah lagi karena secara stokastik jatuhnya dia jadi over dead cross dengan sangat signifikan yang diikuti dengan volume ya. Dan kalau gue lihat secara BTC CMA seperti yang kita pernah bahas sebelumnya masih relevan, yaitu dia lagi meretest area gap yang sebelumnya menjadi area resisten dan saat ini gapnya itu menjadi area support. Ya, itu yang gue lihat daripada CBTC dan ETH. Semoga cukup membantu. That's why kenapa gue tulis reminder, jangan buru-buru long. Ya, kalau teman-teman maksa long ya, mungkin teman-teman bisa lihat hasilnya sekarang gimana ya. Capek bolak-balik lihat HP aja. Gitu ya teman-teman ya. Itu yang gue lihat daripada BTC dan juga ETH. So, intinya belum ada konfirmasi bahwa akan ada yang namanya rebound. Ya, akan ada yang namanya rebound. Dan sejauh yang gue lihat daripada projection-nya, kemungkinan besar ETH akan mencapai di area yang tadi kita sampaikan dan BTC juga kurang lebih akan sampai di 61.000 ya. Nah, mungkin kalau ditanya invalidasinya sama seperti yang tadi gue ngomong, invalidasinya itu di mana tadi? Invalidasinya kurang lebih kalau kita lihat 60.300 dijebol dan dengan closing candle. Itu yang paling penting ya. Jadi kalau kita lihat di line chart 63.300 mau lihat dari time frame 4 hour boleh, mau lihat dari time frame daily boleh. Ya, itu mungkin menjadi update lagi nanti kalau sampai dia bisa breakdown daripada 60.300. Ya, itu aja yang gue bisa sampaikan untuk saat ini daripada BTC dan ETH. Nah, menjelang ini BTC sama ETH kan lagi koreksi nih. Pastinya seperti yang gua ngomong ya, seperti yang kita ngomong, ada kemungkinan all season itu akan terjadi dan total 3 sampai saat ini itu juga masih melakukan retest dengan sangat baik ya. Bahkan dia jauh lebih baik daripada BTC dan ETH. Teman-teman bisa lihat daily candle-nya itu cuman kecil aja gitu dia koreksinya. Paling-paling kalau gua lihat ya, kalau kita lihat mungkin dia akan koreksi sampai di area-area support yang ada di sini gitu ya, support ataupun neckline yang sebelumnya menjadi neckline cup and handle ya, neckline daripada cup and handle. Itu yang gue lihat daripada total 3. Nah, artinya bakal ada nih beberapa altcoin yang menarik. Nah, apa saja altcoin yang menarik? Nah, gue hari ini mau memberikan dua gambaran aja gitu ya, dua gambaran koin yang gue lagi pantau dan ini sepertinya lumayan bagus teman-teman ya, sepertinya lumayan bagus dan akan lumayan lebih mudah untuk kita mendapatkan potensi profit ya. Ingat ya teman-teman ya, sekali lagi disclaimer on, gue cuman share, gue tidak memberikan teman-teman rekomendasi ya. Rekomendasi ya. Tapi bukan berarti teman-teman harus mengikuti 100% ya. Teman-teman silakan lakukan analisa ulang. Nah, yang pertama gua mau share soal LPT ya, LPT. LPT ini apa? LPT teman-teman bisa cari aja di Coin Market Cap ya, dan kalau teman-teman yang sering ikut akademi atau mungkin sering dengar daripada research luar gitu ya. LPT adalah Depin teman-teman ya. LPT adalah Depin yang fokusnya di video teman-teman ya. Jadi kalau kita ngomong Depin itu mirip-mirip render, bisa satu sektor juga dengan AI teman-teman ya. Tapi LPT ini dia datangnya dengan maximum supply itu tidak signifikan. Maka unlimited ya, unlimited. Maka sebenarnya LPT ini jauh lebih menarik kalau cuman sebenarnya ditradingkan aja. Tidak terlalu menarik kalau kita misalnya mau bahasanya investasi ya. Nah, tapi gue akan melakukan sedikit analisis daripada LPT. LPT ini sangat baik teman-teman ya, jauh lebih baik daripada kebanyakan kripto ya. Kalau kita lihat selama dia masa bear ya, dia ini hanya bergerak korektif teman-teman ya. Kalau kita lihat naik turun naik, nah sekarang dia naik, nah ada kemungkinan untuk dia bisa
naik kembali untuk LPT ya. Jadi simple analisisnya kurang lebih dari time frame besar seperti itu. Dan kalau kita lihat itu kurang lebih saat ini ya LPT itu berhasil uh, bounce daripada area support yang ada di sini ya, live pair. Bounce dari area support di sini. Nah, kalau kita zoom in ke dalam sini, nah teman-teman kalau kita melihat pakai line chart ya, pakai line chart sorry. Nah, kita melihat sebenarnya LPT ini lagi membuat yang namanya bullish flag, teman-teman. Ya, membuat seolah-olah dia lagi membuat yang namanya bullish flag. Nah, ini salah satu pattern yang gue suka banget ya. Gue suka banget kalau gue melihat koin yang seperti ini, teman-teman ya. Karena ini menunjukkan bahwa uptrendnya itu sangat kuat. Dan kalau kita lihat di dalam weekly stokastik itu baru memasuki area oversold dan ini menjadikan golden cross di sini. Ya, sudah golden cross. Nah, maka di dalam time frame kecilnya tentunya gue akan membuat sebuah analisis daripada LPT gitu ya, daripada LPT. Nah, gue melihat ya LPT ini ada possible chance untuk kenaikan ya, possible chance untuk kenaikan. Kenapa? Yang pertama adalah LPT sudah berhasil breakout daripada cup and handle yang di bawah sini, teman-teman ya, cup and handle di bawah sini. Oke, Panhandle dia naik ke atas, mungkin nggak retest sampai ke bawah, mungkin. Jawabannya mungkin gitu ya, jawabannya mungkin aja untuk LPT ini sampai turun ke bawah. Nah, tetapi concerning gua ada kemungkinan area yang harus dijaga ya, tapi ada kemungkinan area pantulan di LPT itu most likely akan terjadi di kurang lebih di area 13 sekian. Ya, nah di mana di situ ada EMA 90 yang garis warna hijau. Oke. Nah, dan kalau kita lihat secara penggambaran gitu ya. Di sini ada pengambilan likuiditas daripada LPT gitu ya, pengambilan likuiditas daripada LPT dan di atasnya lagi itu masih ada likuiditas relatif equal high. Ya, relatif equal high. Jadi ada beberapa resistance sama baris gitu ya, beberapa resistance sama baris. Nah, itu bisa dijadikan target daripada si LPT. Oke, nah kebetulan banget di dalam time frame 2 jam ya teman-teman ya. Kalau kita masuk ke dalam time frame 2 jam, kita bisa melihat di sini sebelumnya di sini adalah merupakan area supply zone yang kuat ya. Setelah dia bikin satu supply, dia turun ke bawah dengan signifikan. Ketika dia balik ke atas, ternyata langsung di breakout dengan signifikan. Ya, nah maka area ini itu menjadi yang namanya area FVG yang diikuti dengan breaker block. Ya, artinya ada FVG dan baby gitu ya. Nah, maka gue melihat LPT itu salah satu setup yang lumayan oke, ya, yang lumayan oke, di mana juga dia koreksinya juga sangat menarik. Koreksinya itu berupa bullish flag seperti ini, ya, bukan bullish flag, sorry, downtrend channel lah, berupa downtrend channel. Jadi kalau kita lihat ya secara waktu dia naik signifikan, tapi waktu turun dia pelan-pelan. Turun pelan-pelan. Nah, itu cukup menarik ya kalau kita lihat koin-koin seperti ini. Nah, itu yang gue bisa lihat untuk salah satunya LPT. Jangan lupa dianalisa ulang. Kalau di sini gue mendapatkan risk to reward kurang lebih 1/8. Ya, nah itu yang gue lihat daripada LPT. Nah, satu lagi teman-teman, satu lagi yang cukup menarik untuk gue itu datang dari mana ya? Bentar, gue malah lupa satu lagi datang dari mana. Oh, sorry, gue baru ingat. Ryun. Tapi kalau Ryun, gue akan ngulang dari awal aja gitu ya. Ryun gue akan ulang dari awal aja. Nah, Ryun itu masih sama sebenarnya teman-teman ya. Masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Ada liquidity yang belum dicapai yaitu di sekitar 5 dolar ya, kurang lebih di 5 dolar. Dan gue melihat ada satu area yang cukup signifikan untuk dijemput. Ada kemungkinan untuk dijemput oleh si LPT, yaitu di sini ada area fair value gap yang merupakan consolidation fair value gap. Ya, consolidation fair value gap. Ini salah satu area yang cukup menarik untuk gua pantau ya, untuk gua pantau jika nantinya ada koreksi, dan kebetulan area fair value gap itu juga bertepatan dengan area EMA 90. Ya, area EMA 90. Nah, maka kalau misalnya gua setupin ya, kurang lebihnya teman-teman bisa melihat, bisa ambil aja dari line chart gitu ya, ambil dari line chart. Nah, kurang lebih kita bisa entry di kurang lebih di 405 gitu ya, kurang lebih di 405 dengan take profit tadi di sekitar 5 dolar. Dan untuk stop loss-nya kurang lebih di bawah sini. Ya, kurang lebih di bawah sini. Di mana di sini kalau kita lihat ada order block di sini. Ya, nah kurang lebih seperti itu daripada si Ryun. Jadi dalam penurunan nanti gitu ya, kalau teman-teman yang mungkin mau duluan serok bahasanya ya, duluan serok atau duluan buy, duluan swing long gitu ya. Nah, teman-teman bisa memantau salah dua gitu ya, salah dua daripada koin yang hari ini gua share. Nah, semoga cukup membantu untuk update-nya. Itu aja mungkin update daripada gua. Remember sekali lagi disclaimer on, dan teman-teman tetap
santai aja gitu ya, tetap santai aja. Kalau dibilang apakah ini kita sudah masuk ke dalam bearish beran, sepertinya belum teman-teman ya, sepertinya belum. Kalau kalau kita lihat juga total 3 juga semuanya masih naik ke atas ya. Eh, Hanya saja kalau kalian lihatnya ke BTC dan Ethereum, ya tentu BTC dan Ethereumnya tuh lagi jelek gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah, mungkin jangan lupa teman-teman yang mungkin datang dari YouTube ya, dari YouTube kalau belum join TTB yang ada di Telegram ya, trading tanpa baper, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Dan teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe daripada Vincent Chandra ya. Kalau suka videonya boleh di like, dan juga kalau teman-teman wait a minute. Kita BTW recording nggak? Oke, recording. Nah, kalau teman-teman juga punya teman-teman yang berkecimpung di market kripto gitu ya, teman-teman bisa share ke teman-teman yang tersebut gitu ya. Thank you teman-teman semua. Semoga membantu dan see you on next live. Bye bye.